Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Orang dari masa lalu datang kembali. Iya, tapi aku tidak suka perintahku dibantah ataupun dilanggar. Maaf, aku ceroboh. Soal Ayumi tidak usah kamu pikirkan, terlepas dari aku memiliki istri atau tidak. Dari dulu aku memang hanya menganggapnya teman. Padahal dia menaruh harapan besar padamu. Perasaan, hati dan cinta tidak bisa dipaksakan Jenar. Apakah sampai sekarang kamu masih menunggu Jessica? Entahlah, aku tidak tahu. Kamu sendiri bagaimana? Aku belum pernah menyukai seorang pria, baik itu saat sekolah ataupun sekarang. Karena pedomanku adalah ayah. Aku berusaha mencari pria yang hampir sama seperti ayah. Terlalu klise bukan? Apakah tidak ada orang yang menyukaimu? Dulu ada beberapa, kata teman mereka tampan, tapi entah kenapa mereka tidak bisa membuat hatiku berdebar-debar. Pria seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Adam. Pria sepertimu Adam, kau selalu bisa membuat hatiku berdebar-debar setiap saat, merasa aman, merasa nyaman, tapi sayang hatimu sudah ada yang memiliki, batin Jenar sambil memandang Adam. Seperti apa ya? Jenar tampak berpikir sejenak kemudian menyandarkan tubuhnya sambil melihat bintang. Seorang pria yang mau menerimaku, melindungiku, dan menjagaku seumur hidupnya, ya kurang lebih seperti itu. Kalau kamu seperti apa? Kalau aku seperti Kak. Bodohnya aku, kenapa pakai tanya segala, sudah pasti seperti Jessica, potong Jenar. Kalau aku jawab tidak, apa kamu akan percaya? Entahlah. Hatimu berlabuh untuk siapa aku juga tidak tahu. Aku ingin wanita yang bisa menghasilkan banyak anak. Hahaha, pabrik dong. Satu lagi. Apa itu? Yang selalu membuat adikku berdiri ketika di dekatnya, ucap Adam tersenyum menggoda. Mulai ngaco deh. Aku tidur dulu, ucap Jenar segera beranjak dari kursi malas menuju tempat tidur. Adam mengikuti dari belakang, dia melihat Jenar memberikan pembatas pada tempat tidur mereka. Sudah berani. Harus berani, bukankah harus dihadapi? Bagus, ucap Adam bangga, walaupun jauh di lubuk hatinya ada rasa kecewa. Aku tidur dulu, sudah mengantuk. Baiklah, selamat malam. Matahari sudah menampakkan sinarnya menghangatkan tubuh. Pagi ini Jenar ingin menunjukkan ke Mama dan Papa bahwa ia telah benar-benar sembuh. Dia segera menuju ke dapur untuk mempersiapkan sarapan. Pagi sayang, bagaimana keadaanmu? Mama, ucap Jenar. Aku baik, Ma, berkat dukungan keluarga ini. Syukurlah, Mama ikut senang mendengarnya. Duduk, Ma, sarapan sudah siap. Sepertinya bubur ayam ini menggoda. Ma, aku bangunkan Adam dulu, pamit Jenar. Tunggu, ucap Mama sambil beranjak mendekati Jenar. Kamu alergi atau gimana, kenapa merah begini? Masak sih, Ma, kok aku nggak nyadar ya, waktu di kamar mandi, apa mungkin karena
buru ya. Sini Mama, lihat, perintah Mama. Terasa gatal, tanya Mama sambil memegang ruam merah yang berada di leher dan dada Jenar. Enggak Ma, maka itu aku nggak tahu kenapa leher aku ruam begini. Mama tersenyum penuh arti. Tiba-tiba. Kebanyakan berendam air panas mungkin Ma, sampai merah begitu, ucap Adam turun dari tangga menuju meja makan. Masak sih, anehnya kenapa tidak seluruh tubuh ya, ucap Jenar keheranan. Bisa juga itu gigitan binatang, kalau malam karena kita tidur, jadi sering tidak terasa, ucap Mama tersenyum penuh arti ke arah Adam. Binatang apa ya Ma, jadi ngeri. Nengat mungkin, nanti Mama suruh Big Minah buat bersihkan kamar kalian. Ada apa sih pagi sudah ribut dengan binatang, tanya Papa Akihiko. Itu Pak, Jenar semalam digigit binatang sampai leher sama dadanya merah gitu, jelas Mama Indira. Papa Akihiko segera melihat leher Jenar yang terdapat ruam merah. Hahaha, ya gigitan binatang itu, ucap Papa Akihiko sampai terpingkal. Sudah kita sarapan saja dulu. Kamu tenang saja dulu, tidak berbahaya kok, mungkin 2 hari juga sudah hilang. Adam yang mendengar dari tadi, dan melihat Jenar yang panik, tampak tersenyum bahagia. Hari ini wajah kamu tampak bahagia sekali Adam, sindir Papa. Tentu saja Pak, aku habis memenangkan proyek besar dan juga kondisi Jenar yang sudah membaik. Kapan kita adakan makan malam di luar bagaimana? Ide bagus, Papa setuju, biar Mama sama istrimu yang atur. Iya Mama juga setuju, bagaimana kalau di restoran, Avec Amor? Iya Ma, aku setuju. Sudah lama aku tidak masuk kerja. Ya sudah, diatur saja. Mereka berempat sarapan bersama dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan, melihat Jenar yang sudah sembuh dari rasa trauma. Akan tetapi, apakah kebahagiaan itu akan selamanya? Melihat orang dari masa lalu datang kembali dan akan mengusik kehidupan Adam. London, April tahun 2019. Akhirnya kamu sudah bisa melepaskan diri dari bocah bodoh itu. Iya, tapi sepertinya harta yang aku dapat belum cukup. Hei, apakah kamu ragu kalau aku tidak mampu untuk menghidupimu? Tidak sayang, aku tidak meragukanmu sama sekali. Hanya saja untuk membuat sebuah galeri sendiri membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jess, bagaimana kalau kita menikah? No David, aku belum siap. Kau tidak benar jatuh cinta dengan bocah ingusan itu kan? Tidak, aku hanya mencintaimu, cuma aku merasa bersalah. Sudahlah, jangan membicarakan itu lagi, ucap David sambil membelai rambut Jessica. Aku kangen denganmu. David segera menggendong Jessica menuju kamar untuk memadu kasih. Setelah melalui pergulatan yang melelahkan sepanjang malam, Jessica bangun hanya mengenakan kemeja milik David, dan berdiri di balkon sebuah apartemen di London. Sambil menyalakan rokok, Jessica menerawang jauh. Maafkan aku Adam, karena harus meninggalkanmu. Aku harus mengejar citaku, aku tidak mau terbelenggu dengan semua aturanmu, batin Jessica. Tiba-tiba ada tangan kekar memeluknya dari belakang.
Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada, hanya mencoba mencari inspirasi untuk melukis. Istirahatlah, aku tunggu di dalam. Ya, tak terasa sudah 1 tahun ini Jessica tinggal di London. Perjuangannya sangat berat dalam mewujudkan cita-citanya. Mulai dari menghasilkan karya lukisan yang memiliki karakter. Sudah beberapa lukisan terjual, dan ia gunakan untuk biaya hidup. Dan tinggal satu apartemen dengan David tanpa suatu ikatan pernikahan. Jessica memang tipe yang tidak suka adanya keterikatan. Baru pulang, sambut David sambil mengecup bibir Jessica. Kenapa tidak bersemangat? Mereka menolak untuk memajang lukisanku di pameran nanti. Katanya lukisanku tidak memiliki napas, tidak hidup sehingga terkesan biasa. Jangan bersedih, justru dia yang tidak bisa menilai suatu mahakarya. Bagaimana kalau aku kembali ke Indonesia dan membuat pameran sendiri di sana? Itu ide buruk. Maksudmu, apakah kamu punya kenalan di Jakarta? Membuat pameran sendiri itu tidak mudah, kamu butuh sponsor. Aku bisa minta tolong Adam, dia pasti mau. Oh, setelah apa yang kamu lakukan ke dia, kamu masih punya keyakinan kalau dia mau menolongmu? Atau jangan kamu mulai jatuh cinta padanya. Oh, Kamen David, ini aku lakukan untuk karirku. Sorry aku tidak bisa bantu banyak, perusahaanku sendiri juga sedang ada masalah. Aku keluar sebentar, pamit David sambil keluar apartemen. David, mau kemana? I'm sorry, okay. David tetap keluar tanpa memperdulikan teriakan dari Jessica. Jessica terduduk di sofa sendirian sambil menghela napas panjang. Aku harus bisa punya galeri sendiri dan bisa membuka pameran. Tapi betul juga yang dikatakan David, apakah Adam mau membantu setelah aku meninggalkan dia tanpa alasan apapun, batin Jessica. Ada notifikasi pesan masuk ke handphone Jessica. Setelah membuka dan membaca pesan itu, ia segera keluar memanggil taksi dan pergi ke suatu tempat. Tak berapa lama David kembali ke apartemen. Dicarinya Jessica di seluruh ruangan dan ternyata nihil, ia tidak menemukan orang yang dicari. Dengan perasaan emosi David menunggu kedatangan Jessica dalam keadaan gelap. Suara pintu terbuka, Jessica segera menyalakan lampu. David, kau mengagetkanku. Dari mana saja kau? Aku ada berita bagus. Aku tadi mendapat pesan dari asisten merjore. Mereka akhirnya setuju untuk memajang lukisanku di galeri mereka. Jessica menceritakan dengan antusias, berbeda dengan David yang hanya terdiam. Kamu menjual tubuhmu. Hei David, aku bukan wanita murahan. Siapa yang tahu, bagaimana dengan Adam? Dulu kalian pasti sudah melakukannya, bukan? Tidak, itu tidak benar. Dia tidak pernah menyentuhku dan sangat menghormatiku. Terus, bagaimana kamu bisa mendapat uang sebanyak itu? Mamanya yang memberikan kepadaku, sebagai kompensasi agar aku meninggalkan Adam, karena dia tahu hubungan kita. Aku tidak percaya. David, aku tidak bohong. Minggir. Aku tidak mau berhubungan dengan wanita sepertimu lagi.
David, David, tunggu, jangan pergi. Tiba-tiba Jessica pingsan. Jess bangun. David menepuk pipi Jessica, kemudian ia mengurungkan niatnya dan membawanya ke rumah sakit. Jessica mendapatkan penanganan dari beberapa dokter. Tak berapa lama dia sadar. Dibuka matanya dengan perlahan dan tersenyum karena melihat David ada di sana. Di mana ini? Di rumah sakit. Aku sakit apa? Kamu hamil? Apa? Tidak, itu tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Kita selalu bermain aman. Itu yang mau aku tanyakan. Anak siapa ini? Ini anak kamu. Aku tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Aku tidak percaya. Dasar wanita jalang. David kemudian pergi meninggalkan Jessica sendiri di rumah sakit. Jessica menangis meratapi nasibnya. Apakah ini karma karena telah menipu Adam? Kenapa nasibku sesial ini? Seandainya saat ini mereka masih bersama, ia tidak akan diperlakukan seperti ini. Dulu Adam memperlakukannya sangat istimewa. Aku harus segera mengambil keputusan untuk masa depanku, pikir Jessica. Are you sure will about your womb? I'm sure dog. Okay, let's begin. Jessica memasuki ruang operasi untuk menggugurkan kandungannya. Dia sudah bertekad untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi meraih keinginannya, termasuk bayi ini. Setelah melalui fase penyembuhan yang hampir 2 minggu, Jessica mulai mengikuti berbagai pameran di London. Ia sudah bisa merintis karirnya sedikit demi sedikit. Dia sudah pindah dan sekarang tinggal di apartemennya sendiri. Jessica sudah melupakan keberadaan David, tapi tidak dengan Adam. Perasaan bersalah terus menghantuinya. Malam ini Jessica harus menyelesaikan beberapa lukisan, yang rencananya akan mengikuti pameran Mer George untuk yang kesekian kalinya. Terpaksa malam ini ia lembur di studio yang hanya ditemani asistennya Rose. Rose, bisa kau ambilkan beberapa kuasku yang tertinggal di apartemen? Oke, I'm leaving now. Oh, ya. Belikan aku kopi. Ingat aku harus bergadang malam ini, pinta Jessica sambil tersenyum. Sure, jawab Rose bergegas keluar studio. Jessica tinggal sendiri di studio sambil terus melukis. Rose, it's you, panggil Jessica. Karena lama tidak mendapat jawaban, akhirnya Jessica mendatangi pintu untuk mengecek siapa yang masuk. Rose, it's you. Tiba ada bayangan hitam yang menutup mulutnya. Jessica meronta. Ronta berusaha melepaskan cekalan tangan pria itu. Bersambung.